Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Septiani Nur dan rekan saya Elga Nur Fadilah. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai perkembangan ilmu optik. Sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu optik itu apa. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengertian optik itu sendiri. Nah, optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Apa sih fenomena optik? Fenomena optik adalah segala aktivitas yang dilihat dari interaksi cahaya dan materi. Kata optik berasal dari bahasa Latin yang berarti tampilan. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan beberapa bidang optika hingga mekanika kuantum. Dalam prakteknya, kebanyakan dari gejala optis dapat dihitung dengan menggunakan sifat elektromagnetik dari cahaya, seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Langsung saja memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai perkembangan optik pada tiap periode. Yang pertama, perkembangan optik periode 1 zaman prasejarah sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Pada zaman prasejarah, ternyata optik telah dikenal. Buktinya adalah ditemukannya sebuah kanta optik yang berumur 2200 tahun yang lalu di Baghdad, Irak. Kanta purba yang berukuran kira-kira 1 ibu jari tersebut ditemukan dengan sedikit retak di bagian kacanya. Penemuan ini menunjukkan bahwa sejak zaman purbakala, orang-orang telah mengetahui cara membuat kanta dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Optik dipelajari secara ilmiah di periode 1 ini dimulai pada 300 sebelum Masehi. Pada zaman prasejarah dikenal dengan zaman yang hanya mengemukakan teori-teori ahli saja tanpa dilakukan pembuktian dengan eksperimen, hingga ada beberapa teori tentang optik yang bermunculan, misalnya teori tektil dan teori emisi. Yang kedua yaitu pada periode 2 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. Berbeda dengan periode 1, di periode 2 ini sudah banyak dilakukan eksperimen untuk mendukung kebenaran dari teori-teori yang dikemukakan. Penemuan-penemuan di periode 2 ini dimulai ketika orang-orang mulai gemar mengamati pelangi, hingga akhirnya diketahui bahwa pelangi disebabkan oleh pembiasan cahaya oleh air. Selain itu, di abad ke-16 ini sudah mulai dibuat mikroskop yang menggunakan lensa gabungan, yaitu lensa objektif dan lensa okuler oleh Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda. Selanjutnya, perkembangan optik periode 3, periode singkat dari 1800 Masehi sampai dengan 1890 Masehi. Periode 3 ini merupakan periode tersingkat dalam sejarah perkembangan optik. Periode 3 dimulai ketika sekitar tahun 1801, Thomas Young dan Augustin Fresnel membuktikan bahwa cahaya dapat melentur atau difraksi dan dapat mengalami interferensi ketika dilewatkan pada 2 celah sempit. Ternyata peristiwa ini tidak dapat diterangkan oleh teori emisi Newton. Selain tidak dapat menjelaskan peristiwa difraksi dan interferensi, teori emisi Newton pun tidak dapat menjelaskan bahwa kecepatan cahaya di dalam air lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya di udara, sehingga anggapan bahwa cahaya merupakan gelombang semakin kuat. Selanjutnya, Maxwell pada tahun 1831 sampai 1874 mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dibangkitkan oleh gejala kelistrikan dan kemagnetan, sehingga tergolong gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dengan atau tanpa medium, dan kecepatan rambatnya pun amat tinggi bila dibandingkan dengan gelombang bunyi. Yang terakhir, perkembangan optik periode 4 pada 1887 sampai 1925 Masehi. Optik modern ditandai dengan perkembangan ilmu dan rekayasa optik yang menjadi sangat populer pada abad 20. Bidang optik ini meliputi elektromagnetik atau sifat kuantum cahaya. Pada era optik modern ditandai dengan penemuan besar, yaitu mengenai efek fotolistrik dan serat optik. Yang pertama, efek fotolistrik.
Efek fotolistrik ini berawal dari penemuan Heinrich Rudolph pada tahun 1887. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron yang dimiliki atom-atom logam akibat disinari oleh cahaya yang memiliki frekuensi lebih besar daripada frekuensi ambang logam tersebut. Peralatan eksperimen Hertz pada waktu terdiri dari 2 buah plat logam yang terhubung dengan sumber tegangan dan terletak dalam ruang. Lalu yang kedua, serat optik. Serat optik adalah sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. B. Perkembangan optik dan tokoh yang paling menonjol. Pada periode 1 ada Aristoteles. Pandangan Aristoteles dalam bidang optik ini menyatakan tentang cahaya mempunyai rambat yang lurus, dan cahaya juga dapat dipantulkan di mana cahaya datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua ada Archimedes. Archimedes menemukan atau membuat cermin cekung. Cermin cekung ini dapat membakar kapal-kapal bangsa Romawi yang akan memerangi dan menghancurkan bangsa Yunani. Di periode 2 ada Sir Isaac Newton. Newton menginvestigasi refraksi cahaya. Newton menunjukkan bahwa kaca prisma dapat membagi-bagi cahaya menjadi berbagai spektrum warna. Yang kedua ada Hans Christian Huygens. Huygens menganggap bahwa muka gelombang dapat dianggap sebagai sebuah sumber gelombang yang baru, dan arah muka gelombang selalu tegak lurus terhadap muka gelombang tersebut. Di periode 3 ada Thomas Young. Tahun 1973, Thomas berhasil menjelaskan proses akomodasi pada mata manusia. Thomas mengatakan lensa mata berubah bentuk sesuai jarak benda yang dilihatnya. Di tahun 1801, Thomas menemukan penyebab astigmatisme. Astigmatisme yaitu keadaan mata yang menyebabkan benda yang dilihat nampak kabur. Hal ini karena lengkung mata yang tidak normal. Yang kedua ada Augustin Jean Fresnel. Fresnel menemukan sebuah bentuk lensa cembung yang bentuk berbeda dengan lensa cembung pada umumnya. Lensa ini dikenal dengan lensa Fresnel. Lalu materi yang ketiga yaitu Archimedes memanfaatkan sinar matahari sebagai senjata. Archimedes mungkin telah menggunakan cermin untuk bertindak secara kolektif sebagai reflektor parabola untuk membakar kapal yang hendak menyerang kota Sirakus. Pada abad kedua sesudah Masehi, seorang penulis buku yang bernama Lucian menulis bahwa selama pengepungan kota Sirakus pada 214 sampai 212 sebelum Masehi, Archimedes menghancurkan kapal musuh dengan pantulan lensa yang menyebabkan terjadinya api. Berabad-abad kemudian, Anthemius dari Tralles menyebutkan pembakaran gelas sebagai senjata Archimedes. Perangkat ini kadang-kadang disebut Archimedes Heat Ray atau sinar panas Archimedes. Digunakan untuk memfokuskan sinar matahari mendekati kapal dan membuatnya terbakar. Sebuah tes dari sinar panas Archimedes dilakukan pada tahun 1973 oleh ilmuwan Yunani Ioannis Sakas. Penelitian berlangsung di pangkalan angkatan laut di luar Skaramagas, Athena. Pada kesempatan ini, dengan 70 cermin digunakan, masing-masing dilapisi dengan tembaga dan ukuran sekitar 5 atau 3 kaki. Cermin itu diarahkan pada kayu lapis mock-up, yaitu sebuah kapal perang Romawi pada jarak sekitar 160 kaki atau 50 meter. Ketika cermin itu difokuskan secara akurat, kapal itu meledak dan menjadi kobaran api dalam beberapa detik. Kapal kayu memiliki lapisan cat aspal yang mungkin membantu pembakaran. D. Dasar Maxwell menyatakan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya. Percobaan James Clerk Maxwell menyatakan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 108 meter per sekon. Maxwell berkesimpulan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kesimpulan ini didukung oleh yang pertama, Heinrich.
membuktikan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang kedua, Peter Zeeman menyatakan bahwa medan yang sangat kuat dapat berpengaruh terhadap berkas cahaya. Yang ketiga, Stark menyatakan bahwa medan listrik dapat mempengaruhi berkas cahaya. Lalu materi selanjutnya yaitu latar belakang Newton menolak pernyataan Huygens tentang ether. Huygens dalam bukunya yaitu Traité de la Lumière atau Telaah Cahaya yang terbit pada tahun 1690 membayangkan cahaya seperti gelombang. Hipotesa gelombang ini hanya bertujuan untuk mencari penjelasan geometris tabiat cahaya, misalnya memantul dan membias. Gelombang yang dibayangkan Huygens adalah gelombang longitudinal, bukan gelombang transversal. Selain itu, gelombang Huygens tidak periodik. Huygens sengaja membuatnya demikian untuk menghindari gangguan di antara dua sinar yang menyilang. Gagasan ini disusun tanpa data hasil eksperimen sama sekali. Walaupun demikian, Huygens telah menggalang kubu yang cukup berpengaruh dalam perdebatan tentang cahaya. Descartes mengangkat kembali gagasan Huygens di Perancis. Ia membayangkan cahaya sebagai getaran dalam ether. Descartes tidak banyak menguji dugaannya dan ia tidak tahu perbedaan antara fakta dan dugaan kontras dengan Newton yang dapat membedakan keduanya dengan jernih. Cahaya pertama kali dibahas secara rinci oleh Newton. Pendirian Newton yang oleh pengikutnya ditafsirkan sebagai teori partikel kemudian menjadi dogma seabad lamanya. Pengertian partikel nantinya diserang oleh teori gelombang Young dan Fresnel pada awal abad ke-19. Ketika muda, Newton sudah mengasah lensa, dan pada umur 23 tahun, ia membeli prisma dan meneliti cahaya warna-warni yang dihasilkannya. Cahaya putih menurutnya bukan murni, melainkan campuran berbagai warna. Jika berbagai warna itu digabungkan, akan didapat cahaya putih. Hal ini dibeberkannya ke sidang Royal Society. Pengamatan Newton dikecam habis-habisan oleh Robert Hooke. Pada tahun 1704, Newton menerbitkan Optics. Pada bagian akhir Optics, edisi pertama yang terbit setahun setelah Hooke meninggal, Newton kembali mengajukan beberapa spekulasi secara lebih hati-hati tentang sifat cahaya. Ia menguraikan secara terperinci teori tentang cahaya. Dia menganggap cahaya terbuat dari partikel-partikel yang sangat halus, bahwa materi biasa terdiri dari partikel yang lebih kasar, dan berspekulasi bahwa melalui sejenis transmutasi alkimia, mungkinkah benda kasar dan cahaya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan mungkinkah benda-benda menerima aktivitasnya dari partikel cahaya yang memasuki komposisinya? Spekulasi tentang cahaya ia tuangkan dalam bentuk sejumlah pertanyaan. Satu di antaranya mengungkapkan keyakinannya bahwa cahaya bersifat partikel. Pemahaman tentang cahaya dan warna dimulai oleh Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1726 dan serangkaian percobaan yang diterbitkan pada tahun 1672. Dia adalah orang pertama yang mempelajari pelangi. Ia membiaskan cahaya putih dengan sebuah prisma sehingga menjadi warna komponennya yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Di akhir tahun 1660, Newton mulai bereksperimen dengan cahaya. Pada saat itu, orang mengira bahwa warna adalah campuran cahaya dan kegelapan, dan bahwa prisma adalah cahaya berwarna. Newton menyadari teori ini adalah palsu. Newton membuat sebuah prisma di dekat jendela dan diproyeksikan spektrum yang indah 22 kaki ke dinding. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa prisma tidak mewarnai cahaya, ia dibiaskan cahaya kembali. Newton bersikukuh menolak ide Huygens bahwa cahaya bersifat gelombang. Menurut Newton, gelombang akan melebar dan mengisi seluruh ruang seperti gelombang air mengisi ceruk kolam. Padahal, dalam praktik cahaya mengikuti garis lurus dan tidak mengisi ruang bayangan. Pada kesempatan lain, Newton menyatakan lebih suka langit tetap kosong daripada diisi ether. Teori Newton mengenai cahaya yang diumpamakan seperti peluru yang melintasi garis lurus.
Pada tahun 1675, Sir Isaac Newton dalam Hypothesis of Light menyatakan bahwa cahaya terdiri dari partikel halus yang memancarkan ke segala arah dari sumbernya. Christian Huygens menyatakan bahwa cahaya dipancarkan ke segala arah sebagai gelombang. Newton menjelaskan cahaya bagaikan peluru yang melaju mengikuti lintasan lurus. Newton menolak ide Huygens bahwa cahaya bersifat gelombang. Menurut Newton, gelombang akan melebar dan mengisi seluruh ruang, seperti gelombang air yang mengisi ceruk kolam. Padahal, pada praktik, cahaya mengikuti garis lurus dan tidak mengisi ruang bayangan. Penemuan terkait optik di atas tahun 2000. Pada tahun 2007, Dr. Gradway menyatakan manusia normal hanya dapat melihat paling jauh 30 meter. Itulah sebabnya dokter spesialis mata menjanjikan kemampuan penglihatan luar biasa yang 3 kali lebih baik dengan menggunakan lensa bionik. Lensa ini bisa memberikan penglihatan super kepada siapapun di segala usia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.